Ternyata perasaan bisa menjadi motivasi dan demotivasi dalam hidup kita. Perasaan bisa menyemangati, juga bisa menjerumuskan kita melakukan hal-hal tertentu. Bisa membangkitkan, tapi juga bisa mematikan semangat. Bisa membebaskan, tapi juga bisa memenjarakan jiwa. Pertanyaannya adalah, seberapa baik kita mengenal perasaan kita sendiri? Mampukah kita mengelola dan menjadi tuannya, atau malah diperbudak olehnya? Seperti yang tergambar di kartu tarot yang satu ini, The Devil atau Sang Iblis, yang berarti terbelenggu. Di sini, semua hal yang membelenggu disebut iblis. Bukan hanya nafsu, tapi juga kecanduan dan obsesi. Bisakah manusia terbelenggu oleh perasaannya sendiri? Bisakah sosok iblis mempermainkan perasaan negatif manusia? Sekalipun iblis benar-benar mampu membelenggu, mana yang lebih baik dan mana yang kamu pilih? Di perangkap iblis atau di perangkap diri sendiri? Mana yang lebih besar peluang bebasnya? Di perangkap iblis atau diri sendiri? Mana yang lebih besar peluang menangnya? Menang atas iblis yang sebenarnya atau menang atas diri sendiri? Mana yang lebih mudah ditaklukkan dan dikuasai? Iblis yang sesungguhnya atau diri sendiri? Jawabannya tentu diri sendiri. Mampukah iblis yang sesungguhnya membelenggu dan menjerumuskan manusia yang terang hatinya dan jernih pikirannya? Sulit bukan? Sekalipun sosok iblis benar-benar datang, bisakah kita menang melawannya kalau kita sendiri sudah dikendalikan oleh perasaan takut, marah, sedih, dan dendam? Masih bisakah kita mendengar suaranya, mendengarkan intuisi dari para malaikatnya, bila logika dan kesadaran kita diambil alih oleh emosi, ketakutan, kecemasan, dan duka yang mendalam? Bila hati kita terang dan pikiran kita jernih, mudahkah bagi kita membedakan mana suara malaikat dan mana suara iblis? Tentunya mudah, karena perbedaannya bagaikan langit dan bumi, siang dan malam. Malaikat menenangkan sementara iblis mencekam. Malaikat memancarkan sukacita, sementara iblis memancarkan keterpurukan. Jadi, di manakah kuncinya? Diri sendiri. Bukankah ini hal yang bagus? Karena kita memang lebih berkuasa atas diri sendiri. Kita memiliki akses ke diri sendiri untuk mengenali, meneliti, mencari sumber permasalahan, modifikasi, dan upgrade yang berkelanjutan. Saat timbul perasaan negatif, jadilah sahabat yang mengenali dan menyadari perasaan negatif yang melanda kita. Seorang sahabat tidak akan cuek, pura-pura tidak melihat, atau mengabaikan. Dia akan bertanya, "Kamu lagi sedih ya? Lagi risau ya? Marah ya?" Lalu, ia akan mengonfirmasi perasaan tersebut. "Lah, kok gitu sih? Emang menyebalkan. Jahat banget." Seorang sahabat tidak akan menyalahkan perasaan kita. Tidak akan mengatakan, "Kamu nggak boleh merasa begitu. Kamu salah kalau merasa begitu. Kamu memang pantas digituin." Setelahnya, seorang sahabat akan berusaha mengajak kita benar-benar melupakan pengalaman tersebut, supaya kita tidak terus-menerus didera perasaan negatif. Seorang sahabat akan berusaha menenangkan dan mengingatkan kita pada hal-hal yang positif, agar perasaan kita kembali tenang dan damai, bahkan mengajak kita untuk bergembira kembali. Kita bisa melakukannya sendiri
maupun dengan bantuan tenaga profesional. Mulai dari mengenali dan mengakui adanya perasaan negatif tanpa perlu menghakimi. Melepaskan agar tidak terus dibelenggu perasaan negatif. Lalu membangkitkan semangat dengan afirmasi positif. Seperti semua hal yang membutuhkan pelatihan akan terasa sulit di awal, namun lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Dengan begitu, perasaan kita jadi terkontrol, stabil, dan menguntungkan diri sendiri. Sama halnya juga dengan semua latihan di dunia, perlu waktu, proses, niat, usaha, dan kesabaran pada diri sendiri. Matahari tidak tiba-tiba terbit, tapi cahaya muncul bersamaan dengan membudarnya kegelapan. Jadilah sahabat untuk diri sendiri. Ividere Sisi.